kami baru menerima informasi pemeriksaan Pak Tiko itu dijadwalkan sementara ya pada Senin 12 Agustus. Jadi pemberitaan sebelumnya itu yang menyatakan bahwa Pak Tiko itu mangkir 2 kali panggilan itu tidak benar, tidak tepat juga. Ada beberapa media online yang menyatakan hal demikian. Seperti saya lihat ada di Tribun Medan, Tribun Tangerang ya, itu menyatakan Pak Tiko mangkir 2 kali panggilan. Faktanya itu tidak benar. Karena sebenarnya pasca kita gelar perkara khusus di Jumat 26 Juli 2024 bertempat di Bakwasidik Polda Metro Jaya, itu Pak Tiko meminta penundaan. Penundaan itu kita minta seharusnya terperiksa di 31 Juli. Kami meminta penundaan agar keluar dulu hasil gelar perkaranya, baru kami diperiksa, baru Pak Tiko diperiksa. Nah, faktanya sampai dengan hari ini belum ada informasi. Baru hari ini kami menerima informasi pemeriksaan dari penyidik, dijadwalkan sementara pada Senin 12 Agustus. Pada intinya Pak Tiko akan kooperatif. Jadi kami meminta tidak ada lagi berita-berita miring yang menyatakan bahwa Pak Tiko mangkir, karena itu tidak pernah terjadi, gitu ya. Oke, alasannya Pak Tiko tidak hadir pada pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya itu apa ya? Boleh ya, karena Pak Tiko meminta pemeriksaan itu dilakukan pasca adanya hasil gelar khusus. Jadi gelar khusus itu rekan-rekan media dilaksanakan pada 26 Juli ya. Nah, kami meminta penundaan. Jadi agar perkara ini objektif dan transparan, Pak Tiko juga dapat kepastian hukum. Jadi kami meminta penundaan pemeriksaan yang seharusnya dijadwalkan di 31 Juli. Nah, sampai dengan hari ini baru kami dapat informasi pemeriksaannya itu rencananya di Senin 12 Juli. Jadi baru hari ini, di 12 Agustus. Jadi baru hari ini ya kita dapat informasi tersebut. Jadi tidak pernah ada mangkir gitu. Intinya Pak Tiko kenapa meminta penundaan pada 31 Juli tersebut, karena yang pertama sudah pasti kami ingin menerima hasil gelar perkara dulu. Yang kedua, kami mau perkara ini objektif. Yang ketiga, Pak Tiko selaku terlapor juga berhak menerima kepastian hukum dari penyidik. Sejauh ini di luar dari persidangan mungkin ada pertemuan-pertemuan atau mediasi gitu di luar dari polisi gitu, pertemuan dari polisi, ada mediasi di antara Pak Tiko dan juga. Sejauh ini belum ada. Belum ada ya. Iya. Apakah soal dugaan penggelapan 6,9 miliar itu apakah memang terbukti dari hasil pemeriksaan sebelumnya? Boleh dijelaskan? Oke, kalau seperti itu kami sudah paparkan itu di gelar, dan pada intinya kami optimis hasil gelarnya akan memberikan Pak Tiko kepastian hukum. Itu aja yang bisa saya sampaikan, dan pasti hasil gelarnya itu objektif. Saya sampaikan juga kepada rekan-rekan media bahwa pada saat gelar tidak ada Ibu Arina. Oke, jadi tidak ada pelapor yang muncul. Yang hadir hanyalah Pak Tiko dengan kuasa hukum, dengan penasihat hukum, gitu. Jadi Pak Tiko selalu kooperatif. Pak Tiko akan mengikuti seluruh prosedur hukum yang akan diberikan kepada Pak Tiko gitu. Jadi pihak sana bisa dibilang tidak kooperatif karena gelar perkara khusus saja tidak datang. Dua dari kantor polisi mungkin ada langkah-langkah dari Pak Tiko untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan gitu. Kan ini belum ada penetapan status hukum juga ya, maksudnya ada upaya gitu di luar dari kantor polisi untuk menyelesaikan ini secara baik-baik itu dengan Ibu Arina dari pihak Tiko. Parameternya begini, kalau Ibu Arina saja tidak hadir pada gelar perkara khusus, di mana itu menjadi arena untuk memberikan pembelaan, memberikan dalih-dalih apa dasar-dasar yang Bu Arina laporkan, toh Bu Arina tidak hadir. Nah, itu kan menjadi pertanyaan kita ya. Kita sudah kooperatif, kita sudah lakukan seluruh prosedur hukum yang berlaku, tetapi dari pihak pelapor yang tidak ikut gitu. Seperti itu. Apakah kasus ini itu akan sampai pada tahap persidangan atau memang akan ada membuka diri perdamaian? Oke, saya lanjut apa yang disampaikan rekan saya dan pertanyaan dari teman-teman wartawan. Apa yang lanjut? Kami berharap persoalan ini akan selesai di sini. Pintu perdamaian itu kan masih terbuka luas, tapi memang frekuensinya harus sama. Bukan cuma Pak Tiko yang mau berdamai, Arina pun harus legowo mau berdamai. Ini kan mantan suami istri juga, ya pintu-pintu perdamaian itu kita coba lah.
Kita berharap ini selesai di sini, selesai dengan baik-baik. Itu harapan kami. Perdamaian belum bisa terwujud, apa mungkin kemarin sempat muncul isu adanya dugaan pemerasan itu bang, atau seperti apa bang? Itu salah satu. Jadi kita kemarin waktu gelar perkara khusus itu di Polda Metro, Ya. kita udah sampaikan juga bahwasanya ada wacana-wacana untuk RG perdamaian. Bukannya pihak Patiko nggak mau berdamai, cuman adanya tuntutan yang nilainya fantastis itu yang tadi rekan media sampaikan 20M itu kan nggak masuk akal. Kita mau berdamai tapi dengan syarat 20M. Kami sampaikan Patiko siap untuk berdamai, siap melakukan mediasi apapun, tapi tanpa syarat, baik syarat apapun. Itu dia. Boleh diketahui nggak sih motif dari mantan istri itu menuntut adanya pemerasan 20 miliar itu apa? Itu pun angkanya kita nggak tahu ya, angka 20 miliar itu dari mana. Yang dilaporkan aja cuma 6,9, terus nuntutnya 20 miliar. Kira-kira perhitungannya dari mana? Iya. Nah, itu kita masih tanda tanya nih. Justru karena angkanya nggak masuk akal, kita buat laporan polisi berkaitan dengan pemerasan. Jadi belum diketahui ya motif. Juga yang berdasarkan laporan polisi itu bentuk pemerasan terhadap klien kami. Karena klien kami jika ingin berdamai syaratnya 20 miliar itu. Kalau ingin cabut laporan polisi syaratnya 20 miliar. Gitu ya. Laporan yang di Polda itu udah ada perkembangan atau tidak ada? Ya, Yang mana? yang di Polda bang, terkait yang tadi disebutin gitu, yang di Polda. Yang di Polda mungkin masih tahap mindik ya. Kita belum tahu. Mungkin rekan-rekan media bisa tanya ke Polda langsung. Posisinya sudah sejauh mana? Nanti tanggal 12 Agustus apakah Tiko akan hadir pada pemeriksaan? Insya Allah hadir. Insya Allah hadir. Pun kita kan belum terima surat nih. Informasi tadi waktu saya hadap ke penyidik disampaikan masih suratnya belum turun. Kemungkinan hari ini atau besok suratnya diserahkan ke kami sebagai kuasa hukum atau dikirimkan ke kantor kami atau ke rumah Pak Tiko langsung. Seperti itu. Berarti langkah Tiko buat berdamai hanya di RJ aja bang, atau seperti apa bang? Kita tunggu gelar perkara khusus. Ya. Hasilnya betul. juga kita masih tunggu dan kami optimis hasil gelar perkara khusus tersebut objektif dan akan memberikan Pak Tiko kepastian hukum. Makanya mohon juga kita sama-sama kawal proses hukum ini agar berjalan independen dan objektif Pak ya. Jadi kondisinya gimana bang? Pak Tiko sehat-sehat, baik-baik Pak. Pada intinya media mohon agar tidak memberitakan berita-berita hoax yang tidak benar, tidak tepat seperti yang media, ada satu media kami notice itu Tribun Tangerang, Tribun Medan dan ya teman-teman lainnya lah. Nah, itu menyatakan bahwa Pak Tiko mangkir 2 kali. Faktanya tidak begitu ya, karena tidak ada surat panggilan dan gelar perkara juga belum keluar hasilnya. Tapi sejauh ini bukan belum keluar, tapi kami belum terinfo hasilnya. Tapi kami optimis hasil dari gelar perkara tersebut tentu objektif, transparan dan akan memberikan Pak Tiko kepastian hukum. Ya, kami Boleh tahu? mohon doanya. Boleh tahu nggak sih sejak adanya kasus ini apakah memang ada imbas atau dari dampak dari ke Tiko sendiri itu terhadap mungkin pekerjaannya atau mungkin kehidupannya seperti apa gitu, ada nggak kira-kira? Dengan adanya berita kok seperti kayak mungkin pekerjaannya Iya, atau iya. kehidupannya seperti apa, boleh Iya. ceritakan? Ya tentu sebagai Pak Tiko pasti akan dirugikan ya, dari segi kehidupan sosial pasti berdampak, pemberitaan miring juga sangat berdampak Mas. Jadi kalau ada berita-berita miring yang katanya mangkir 2 kali itu siapapun pasti akan terganggu gitu, padahal faktanya nggak demikian gitu ya. Tapi Pak Tiko sendiri masih bekerja di perusahaan yang sedang diributkan saat ini? Masih. Masih ya? Rencananya pada pukul berapa nanti tanggal 12 Agustus akan digelar pemeriksaan?